Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video yang kemarin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait kontak NO dan kontak NC serta penggunaannya ya dan cara kerjanya. Oke, pertama silakan kalian buka semua relaynya untuk lebih memudahkan kalian dalam pemahaman terkait kontak NO dan NC. Di sini saya akan rubah tampilannya menjadi tampilan terang ya, biar lebih mudah dilihat. Oke, pada komponen-komponen yang kita gunakan pada instalasi motor listrik, kita akan sering menemui yang namanya kontak NO maupun kontak NC. Nah, kontak-kontak tersebut ada di mana aja? Tentunya ada di push button ya, ada di push button, ada push button NO, ada push button NC ya. Selanjutnya di emergency juga ada emergency NO, ada emergency NC. Selanjutnya di kontak bantu kontaktor ya, kontak bantu kontaktor itu juga ada. Saya ganti dulu tagnya jadi KM ya, berarti kontak bantu kontaktor. Ada kontak bantu kontaktor NO yang notasinya ada 1314 sama 4344 di kontaktor kita. Selanjutnya ada NC kontaktor. NC kontaktor yang notasinya 2122 dan juga 3132. Oke, biar sama ini terminalnya saya rubah ya. Oke. Nah, selanjutnya mana lagi yang mempunyai kontak NO/NC? Tentunya overload ya. Overload itu juga mempunyai kontak bantu berupa NO dan NC. Saya akan membuat kontak bantunya overload ya. Kontak bantunya overload untuk NO. Tapi sebelumnya akan saya linkkan ke sini biar simbolnya sama. Ada juga kontak bantunya overload NO nomor 9798 dan juga kontak bantu overload yang NC itu nomor 9596. Oke ya, langsung berubah 9596. Oke, sebetulnya selain keempat ini ada juga komponen-komponen yang akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan mendatang yang komponen tersebut juga terdapat NO dan NC juga. Maka dari itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kontak NO dan NC. Sebenarnya kontak tersebut itu seperti apa dan prinsip kerjanya seperti apa. Pada dasarnya kita mulai dari kontak NO dulu. Untuk kontak NO berarti dia pada saat kondisi normal. Kalau saya contohkan di sini untuk push button, pada saat kondisi normal, saat push button tidak kita tekan ya, itu kontaknya itu terbuka. Di sini kalian lihat simbolnya terbuka ya. Selanjutnya pada saat push button ditekan, ini akan saya simulasikan ya. Pada saat push button ditekan, dia kontaknya akan tertutup ya. Kalian lihat ya, kontaknya tertutup. Pada saat dilepas, dia kontaknya terbuka. Jadi dia kembali ke posisi awal atau kembali ke posisi NO. Nah, kalau untuk kontak NC, dia itu sebaliknya. Pada saat dia posisi normal atau kita tidak kita tekan, dia tertutup kontaknya.
dia tertutup, dan pada saat kita tekan, dia akan terbuka. Oke, ya, sampai sini bisa dipahami ya. Artinya apa dari kedua kontak ini? Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik itu dapat mengalir jika pada rangkaian tertutup ya. Pada rangkaian tertutup. Jadi kalau kita menggunakan NO pada sebuah rangkaian listrik tersebut arusnya tidak akan mengalir sebelum kontak NO ini kita tutup ya. Sebelum kontak NO ini kita tutup. Sedangkan kalau kita menggunakan kontak NC pada sebuah rangkaian listrik, maka otomatis rangkaian listrik tersebut arusnya akan langsung mengalir. Ya. Arus tersebut akan putus saat kontak NC-nya kita beri trigger ya. Kalau di sini, kalau push button ini berarti kalau kontaknya kita tekan. Ya, push button-nya kita tekan. Oke, saya kasih contoh langsung ke rangkaian aja. Saya tambah sumber plus lampu ya. Saya tambah sumber plus lampu. Saya sambungkan. Oke ya. Di sini bisa kalian lihat S1 itu terhubung S1 atau di sini push button NO itu terhubung dengan H1 ya. Sedangkan S2 atau kontak NC S2 itu terhubung dengan H2 ya, yang masing-masing sudah diberi sumber ya. Diberi sumber fasa plus netral. Nah, mari kita coba apa yang akan terjadi. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saat kalian menggunakan NO, berarti arusnya tidak akan bisa mengalir karena posisinya terbuka, ya. Artinya rangkaian tidak tertutup. Kalau rangkaian tidak tertutup, berarti arus tidak bisa mengalir. Bisa kalian lihat di sini, arus berhenti di sini ya, di S1 inputannya, dan tidak bisa diteruskan ke H1 sehingga H1 mati. Nah, saat S1 ditekan, maka H1 akan menyala ya, karena posisi kontaknya dia menjadi tertutup saat S1 ditekan dan ditahan ya, karena ini push button. Maka H1 akan menyala karena dia bisa mengalirkan arus dari sumber, dari fasa ke netral, dari fasa ke lampu terus ke netral ya. Sedangkan untuk S2 ya, untuk H2 yang terhubung dengan S2, dia akan langsung menyala ya, karena posisi di sini kita memakai NC. NC berarti posisi normalnya dia tertutup. Nah, karena tertutup sehingga rangkaian arus listrik di sini itu rangkaian tertutup. Karena rangkaian tertutup sehingga arusnya bisa mengalir dan menyalakan H2. Ya, sampai sini paham ya? Nah, saat S2 kita tekan, berarti artinya kontak di sini nantinya akan terbuka ya. Kita lihat. Nah, saat S2 kita tekan, karena kontaknya terbuka, berarti sirkuitnya atau rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka ya. Karena rangkaian terbuka, jadi arus listriknya tidak bisa mengalir. Karena arus listriknya tidak mengalir, jadi H2 tidak bisa menyala atau H2 mati. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk NO dan NC push button. Bisa ya. Oke, begitupun untuk NONC yang lain ya. Entah itu NONC untuk push emergency, untuk kontaktor, untuk overload,
itu sama aja, ya. Nah, yang menjadi perbedaan untuk NONC push button, triggernya itu berupa tekanan dari tangan kita terhadap push button tersebut, ya. Jadi misal seperti ini, push button NO, kita trigger berarti artinya kita tekan, ya. Kita tekan menjadi menutup sehingga H1 menyala, ya. Saat kita lepas, maka dia H1 akan kembali mati, ya. Karena arusnya di sini kembali terputus, ya kan? Nah, begitupun untuk push button yang NC di sini, ya. Saat kita beri trigger atau kita tekan, ya, triggernya berupa tekanan tangan dari tekanan dari tangan kita, ya. Saat kita tekan push buttonnya, maka karena push button itu mendapat trigger berupa tekanan dari tangan kita, sehingga yang tadinya kontaknya NC menjadi terbuka, ya. NC itu normally close. Pada saat posisi normal dia close, tutup. Nah, karena trigger yang kita berikan dari tangan kita tadi, tekanan tangan kita, sehingga kontaknya terbuka. Karena kontaknya terbuka, H2 mati. Saat kita lepas, maka kontaknya akan kembali NC lagi, ya. Kembali menutup lagi sehingga H2 nyala di sini, ya. Nah, kalau kita pakai emergency, sini ya, saya ganti pakai emergency. Untuk emergency, triggernya juga sama, berupa tekanan dari tangan kita, ya. Kita simulasikan. Nah, pada prinsip kerjanya sama, ya kan? Dari NO yang tadinya terbuka, saat kita beri trigger berupa tekanan dari tangan kita, maka dia akan terhubung sehingga H1 nyala. Perbedaannya, kalau kita menggunakan emergency, saat kita tekan sekali, dia tidak akan langsung kembali ke posisi awal, tidak seperti push button, ya. Kapan dia kembali? Dia akan kembali ketika kita reset, ya. Begitupun untuk NC-nya. Nah, di sini NC itu langsung menyalakan H2 karena berupa kontak NC, artinya kontaknya tertutup, arus bisa mengalir, ya. Saat emergency kita beri trigger, ya, berupa tekanan dari tangan kita, maka kontaknya akan mati atau kontaknya akan terbuka. Kontak terbuka artinya arus tidak bisa mengalir. Arus tidak bisa mengalir artinya H2 tidak bisa menyala, ya. Kondisinya akan seperti ini terus sampai kita mereset emergency tersebut. Nah, oke, bisa dipahami, ya. Oke, selanjutnya untuk NO dan NC kontaktor, ya. NO dan NC kontaktor. Oke, biar lebih mudah kalian melihatnya, ini kontaktornya akan saya bedakan. Yang NO saya beri kontaktor 1, yang NC saya jadikan kontaktor, NC-nya kontaktor 2, ya. Nah, karena ini NO dan NC kontaktor, maka triggernya dia berasal dari aktif atau tidaknya koil pada kontaktor, ya. Jadi kita di sini perlu menambahkan koil kontaktor, ya. Jadi saat misal di sini KM1 berarti dia mengikuti koil KM1, ya. Jadi saat KM1 aktif, koil KM1 aktif, maka NO di sini akan berubah posisinya, yang tadinya NO menjadi menutup, ya. Saat koil KM2 ini tidak aktif lagi, maka dia akan kembali ke posisi awal, yaitu NO lagi. Oke. Di sini saya akan tambahkan koil kontaktor 1 atau koil KM1 dan koil KM2.
Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mengaktifkan koil di KM1 dan KM2, ya kan? Nah, caranya kita beri sumber untuk A1 dan A2-nya atau koil di kontaktor magnet tersebut, ya. Nah, untuk lebih memudahkan dalam pengamatan, ini saya beri emergency juga, tombol lagi, biar kita tahu. Jadi saat koil kontaktor 1 aktif, apa yang terjadi di sini? Saat koil kontaktor 2 aktif, apa yang terjadi di sini? Oke. Nah, bisa kalian lihat koil kontaktor 1 dan koil kontaktor 2 di sini sama-sama belum aktif, ya. Masih belum nyala, ya. Sama-sama belum aktif artinya. Akan tetapi untuk H2 dia langsung menyala. Karena untuk H2 kita menggunakan NC-nya kontaktor 2. Artinya saat koil kontaktor 2 belum aktif, ini posisinya sudah NC, ya. Sehingga karena posisi kontaknya tertutup, arus bisa mengalir melewati H2 sehingga H2 menyala. Berbeda halnya dengan H1. Karena di sini kita menggunakan NOK1, ya. Karena posisi kontaknya NO atau terbuka sehingga arus tidak bisa mengalir menuju H1 sehingga H1 tidak bisa menyala. Nah, apa yang terjadi saat koil kontaktor 1 kita aktifkan? Nah, saat koil kontaktor 1 kita aktifkan, maka H1 akan menyala, ya. Karena NO di sini, NO milik kontaktor 1 itu berubah menjadi menutup, ya. Kalau menutup artinya dia bisa menghubungkan arus dari fasa ke H1, ya, yang diteruskan lagi ke netral. Oke. Saat koil KM1 kita matikan, maka di sini kontak bantu KM1 NO di sini akan ke posisi semula lagi, ya. Bisa kalian lihat, ya, perubahan kontaknya di sini mengikuti aktif atau tidaknya kontaktor magnet 1 di sini, ya. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, ya. Selanjutnya kita ke kontaktor 2, koil kontaktor 2. Di sini kalian lihat kontak bantu kontaktor 2 yang kita gunakan itu berupa NC sehingga H2 di sini langsung nyala, ya. Nah, apa yang terjadi saat koil kontaktor 2 kita aktifkan? Bisa kita coba. Nah, maka di sini H2-nya akan mati, ya. Karena saat koil kontaktor 2 itu bekerja, maka NC-nya kontaktor 2 di sini dia akan terbuka. Karena kontak NC di sini terbuka, maka arus tidak bisa mengalir melalui kontak NC kontaktor 2, ya. Karena tidak bisa mengalir sehingga arus tidak bisa sampai ke H2. Karena arus listrik tidak bisa sampai ke H2, maka H2 di sini mati, ya. Seperti itu. Oke. Untuk overload juga sama saja, ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu.
Oke, sekarang kita simulasikan. Untuk overload sama aja. Untuk kontak bantunya berupa NO/NC sama aja cara kerjanya. Ya. Jadi untuk NO-nya pada posisi awal dia terbuka, pada saat dia memperoleh trigger dia akan menutup. Dan untuk NC sebaliknya, pada saat posisi awal dia tertutup, pada saat dia mendapat trigger dia terbuka. Nah, triggernya overload itu dari apa? Ya dari tripnya overload ya. Saat saya tripkan, maka kontaknya akan berubah di sini ya. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Dari penjelasan yang sudah saya lakukan sebelumnya, yang sudah saya lakukan di video ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya kontak NO baik itu punya push button, punya emergency, punya kontaktor, punya overload, dan punya apapun itu fungsinya apa? Untuk menyalakan ya, untuk mengalirkan arus listrik. Ya kan? Saya ulangi lagi di sini. Saya pakai contoh kontak NO-nya push button ya. Kontak NO pada dasarnya fungsinya itu untuk mengalirkan arus yang tadinya tidak mengalir, kalau kita tekan jadi mengalir sehingga menyala ya. Untuk kontak NO. Ya. Jadi kontak NO fungsinya untuk mengalirkan arus. Artinya kontak NO fungsinya untuk menyalakan. Oke? Sedangkan kontak NC dia fungsinya untuk memutus arus. Memutus arus listrik ya. Di sini kita lihat S2, dia tadinya mengalir arusnya. Tapi saat S2 kita tekan, dia akan terputus ya. Oke? Jadi untuk NC itu fungsinya untuk memutus arus listrik. Kalau arus listriknya terputus, maka bebannya akan mati. Jadi kesimpulannya untuk NC itu fungsinya untuk mematikan. Oke? Jadi untuk NO untuk menyalakan, sedangkan NC itu untuk mematikan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk kombinasi-kombinasi selanjutnya dan cara kita membuat gambar akan kita bahas di video selanjutnya. Saya kira sekian untuk penjelasan terkait kontak NO dan NC, prinsip kerjanya dan posisi-posisinya tadi ya, dan komponen-komponen apa aja yang terdapat kontak NO dan NC. Saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.